ada momen-momen tertentu doa dikabulkan. Nah, di antaranya antara azan dan iqamah. Nah, sekarang satu persatu, begitu azan, mendengar azan, tinggalin dulu semua kegiatan. Ulama bilang, di antaranya Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, al-kalam as-sana al-azan yuris su'al khatimah. Ngobrol di tengah-tengah azan, lagi tengah-tengah azan, dia ngobrol, itu dikhawatirkan bisa menyebabkan orang matinya su'il khatimah. Jadi dengerin dulu azan, simak dulu azan tersebut, jangan ngomong saat dia dengar azan. Stop dulu kegiatan, dengerin azan. Ini panggilan salat, panggilan dari Allah Ta'ala. Allah nyuruh itu muadzin panggil kita, dengerin, jangan kita ngobrol, dengarkan, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Stop dulu semua kegiatan. Zakar Syekhina Al-Habib Umar bin Hafiz itu berkali-kali cerita kepada kita, bahkan di sebagian negeri yang ketika mendengar azan, lagi berjalan tahu-tahu dengar azan, itu orang yang lagi jalan langsung stop, langsung dia duduk, dia menyimak azan. Subhanallah. Yang lagi kegiatan dengar azan, dia stop kegiatannya, dia duduk menyimak azan. Bahkan yang lagi berkendara, naik sepeda, naik motor, tahu-tahu dengar azan, dia pinggirin kendaraannya, dia turun dari kendaraan, duduk di tanah mendengarkan azan. Sebagian negeri zaman dulu tuh ta'zimnya kepada azan sampai sedemikian rupa. Dia stop semua kegiatan, dia dengarkan azan dan bersegera menuju azan, menuju masjid. Sama itu panggilan azan, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada keberuntungan. Kalau seandainya dirubah menuju keberuntungan, orang berat mau datangnya, sungkan mau datangnya, dan dianggap tuh azan gangguan, lagi rapat asyik-asyik, ada. Lagi nonton seru-seru, ada, dianggapnya gangguan. Soalnya panggilannya hayya 'ala shalah. Coba bayangin kalau panggilannya hayya 'ala sembako, hayya 'ala minyak goreng, hayya 'ala gaji, bonus, hayya 'ala diskon. Bagaimana kira-kira? Penuh, membludak. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan. Keberuntungan yang hakiki di situ. Ayo. Begitu dengar azan, fokus, jawab panggilan azan dan bersegera menuju masjid. Kemudian menjawab panggilan azan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang dengar azan, kemudian dia ikuti seperti ucapan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia hayya 'alata, hayya 'alata, hayya 'alatain itu, hayya 'alal falah dan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, itu hayya 'alatain. Itu dia ucap la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat ketika ucapan hayya 'alal falah, rabbi ja'alni minal muflihin. Dalam riwayat yang lain, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus begitu selesai azan, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersolawat, meminta kepada Allah Ta'ala untuk memberikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Al-wasilah, wasilah kata Rasulullah adalah sebuah derajat di Firdaus yang paling tinggi yang hanya diperuntukkan bagi Nabi besar Muhammad. Begitu. Barang siapa yang memintakan wasilah untuk Rasulullah, maka Nabi Muhammad bilang halat lahu syafaati, pasti dia mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat. Subhanallah. Padahal nggak pakai kita mintain, kedudukan tertinggi itu memang miliknya Nabi, untuk Nabi Muhammad. Terus kenapa kita doa, ya Allah berikan Nabi Muhammad al-wasilah, kedudukan yang tertinggi di surga? Kenapa kita minta begitu? Biar kita tahu surga yang paling tinggi untuk Nabi Muhammad. Jadi kita tahu kedudukan Nabi, kadarnya Nabi, tempatnya Nabi ada di mana. Dan kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajat al-aliyata rafi'ah wa ba'athul maqam al-mahmud. Bangkitkan beliau di hari kiamat, al-maqam al-mahmud. Al-maqam al-mahmud adalah syafaat yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang enggak percaya syafaat Nabi, di luar ahli sunnah jamaah, enggak percaya syafaat Nabi, tapi ketika azan baca doanya warzuqnal maqam al-mahmud.
nggak ngaji sih? Nah itu setiap hari kita minta berikan Rasulullah syafaat yang terbesar. Syafaat itu al-maqam al-mahmud. Nabi bilang yashfa' al-anbiya. Di antara yang ngasih syafaat para nabi-nabi besok hari kiamat memberi syafaat. Wasyuhada memberi syafaat. Wal ulama memberikan syafaat. Mereka memberikan syafaat besok di hari kiamat. Dan syafaat itu ada beragam. Ada syafaat di dalam mengeluarkan orang dari neraka. Ada juga syafaat yang membuat orang nggak jadi masuk neraka. Ada juga syafaat yang membuat orang yang udah di surga dinaikin derajatnya lebih tinggi lagi di surganya Allah Ta'ala. Itu syafaat dengan segala ragamnya. Dan syafaat yang terbesar itu milik Nabi Muhammad adalah di dalam mengevakuasi manusia, semua makhluk, semua manusia di padang mahsyar dievakuasi. Bagaimana dievakuasinya? Nggak harus nunggu lama-lama. Setelah menunggu penantian 50.000 tahun, sampai tuh orang kafir ngejerit, ya Allah keluarin kita dari tempat ini, walaupun mesti ke neraka. Mereka belum tahu neraka kayak bagaimana. Maka di saat itu Nabi Muhammad SAW yang meminta, yang berdoa kepada Allah Ta'ala agar diproses manusia dengan cepat. Yang masuk surga ya diproses, yang ke neraka diproses, dan gak ada yang ketunda dan tertahan di padang mahsyar. Nah itu adalah al-maqam al-mahmud, syafaat yang terbesar yang Allah Ta'ala peruntukkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang baca doa habis azan tersebut, ikutin bacaannya muadzin. Udah gitu dia baca doa habis azan ini, maka halat lahu syafaati, pasti mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang khusus insyaallah, dan syafaat yang banyak. Nabi ngasih syafaat beragam. Ada syafaat yang umum mengevakuasi semua orang tuh dari padang mahsyar. Itu hatta orang kafir kebagian. Tapi bukan ke surga, dievakuasi dari padang mahsyar menuju tempat yang seharusnya masing-masing. Ada lagi syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pelaku dosa besar. Atau pelaku dosa besar. Nabi itu rahmat, penyayang. Sampai Nabi bilang syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku buat orang-orang pelaku dosa besar dari umatku. Ada Syekh Abi Bakar Bashmaileh, salah seorang keturunan Rasul, salah seorang wali besar sekitar 400 tahun yang lalu. Itu beliau bilang ahlul ma'asi al-kabira, ahlul kabair khalluhum yudfanun indi. Orang-orang yang dosanya gede, pelaku maksiat besar, kuburnya jangan jauh-jauh, dekat-dekat aja sama saya. Loh kenapa? Saya mau ngasih syafaat, kata mereka. Beda kan sama orang sekarang. Lu maksiat, jangan dikubur sini, sono. Jangan dikubur sini, sono, jauh-jauh. Jangan dibawa ke kampung ini, maksiat. Jangan bawa ke kampung. Bahkan kalau perlu, jangan masuk ke masjid saya. Jangan masuk ke masjid saya. Gak boleh masuk ke masjid saya. Kata sama jenazah kayak begitu. Waliyadzubillah. Emang dosanya apa? Salah nyoblos. Astagfirullah. Aduh, masih belum move on aja. Sekarang kita ketawa. Tapi jangan ntar datang momen kayak begitu lagi kita ikut dibodohin lagi. Mukmin nggak kejeblos di lubang 2 kali ya. Aduh. Sekarang kan kelihatannya lucu. Begitu kelihatannya lucu. Ya nggak masuk akal. Bodoh ya dulu ya. Begitu. Tapi jangan ntar datang momennya lagi kita ikut-ikutan lagi, jangan ketawa. Begitu mukmin nggak kejeblos di lubang 2 kali. Begitu udah berlalu waktunya ternyata iya lucu juga, kok saya bisa begitu, nggak manggut aja saat itu. Nah, doa bainal adzan